Ivar Jenner nih fenomenal mainnya, passingnya. Ini orang visioner banget cara mainnya, dan dia, wah ini Indonesia beruntung banget dapet dia. Dan kita juga sebenarnya kemarin bisa melanglang buana sampai ke Asia ini ya berkat orang-orang naturalisasi ini. Jadi kita nggak bisa menutup mata. Oke, Ivar Jenner tetap ada di situ, Marcelino Ferdinand tetap ada di situ karena bagus banget. Atau naturalisasi ada pemain hebat yang lainnya, gue nggak ada urusan. Karena gue dengerin Bambang Pamungkas ngomong, mau dia dari planet manapun katanya, kalau bagus ya bagus aja, kalau main aja, nggak ada urusan. Ini pun kayak si Ivar Jenner, Elkan Bagot, Rafael Strijk, dia tuh orang Indonesia, cuman lahirnya di luar negeri aja. Dia orang Indonesia, jangan kita hakimin orang nggak boleh main di Indonesia naturalisasi. Nanti gimana lokal kita? Ya lokal kita lo latihan yang rajin, latihan yang kuat supaya lo bisa bersaing dengan pemain yang dari luar negeri. Jangan salahin orang luar negeri yang datang ke Indonesia karena dia terlalu hebat, tapi lo salahin diri lo ngaca, ya lo nya harus hebat kayak dia. Kalau lo bagus, nggak mungkin Indonesia mencari pemain jauh-jauh sampai ke Belanda. Yang ada aja di Indonesia. Itu pandangan gue. Oke guys, begitu tadi. Kalau seandainya semua pemain-pemain keturunan ini membela timnas Indonesia, Jepang pun yang mengalahkan Jerman itu belum tentu bisa untuk mengalahkan Indonesia. Ini kalau semua lah pemain keturunan ini tampil bermain untuk Indonesia. Dan apapun guys, dia ada pro dan kontranya ya. Kalau pemain-pemain keturunan ini bermain dengan timnas Indonesia, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi jika kita mengambil secara positifnya ya, naturalisasi ini adalah sebagai satu batu loncatan memberi semangat kepada pemain-pemain lokal ya untuk bersaing, dan pemain-pemain lokal pasti akan meningkatkan kualitas permain mereka, cara latihan mereka, fisik mereka untuk sama-sama menembusi masuk ke timnas Indonesia. Jadi jika mereka tidak melakukan sedemikian, pasti pemain-pemain keturunan ini akan menggantikan mereka. Sebab itu pemain lokal pun akan menjadi rasa tersaing guys. Jadi mereka akan cepat-cepat memberi satu momentum latihan mungkin yang keras, mengikut disiplin dan sebagainya, pemakanan dijaga, kesehatan dijaga. Jadi kalau tidak mereka melakukan sedemikian, bagaimana mereka bersaing dengan pemain-pemain keturunan yang mempunyai pengalaman yang sangat luas di luar itu? Dan pendekatan terhadap setiap pemain berbeda-beda. Ya. Terhadap Rizky Ridho mungkin terhadap hoki beda-beda. Jadi pahami itu supaya jangan poinnya jangan hilang bakat. Kita kehilangan bakat. Sintayong datang, kita kehilangan bakat siapa? 2019 lagi hebat-hebatnya siapa? Todd Ferry, Osvaldo Hai, Marinus Wanewar hilang gitu sekarang. Ya. Mereka nggak muncul lagi di radar timnas. Jadi kita harus belajar dari pengalaman, jangan sampai ada bakat bagus hilang lagi. Apalagi di posisi depan, striker. Jadi sekarang tinggal kita tunggu. Apakah Coach Sintayong akan lanjut atau mungkin nanti kita punya pelatih baru. Tapi untuk sementara ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman, bahwa proses yang dilakukan oleh Coach Sintayong luar biasa, walaupun sekitar 1 tahun ya, dia kesulitan untuk melatih timnas Indonesia, tapi kemudian perlahan-lahan secara bertahap dia bisa membentuk tim yang kuat, yang dipenuhi oleh pemain-pemain muda yang bisa bermain mengandalkan kecerdasan, walaupun belum sempurna, tapi sudah kelihatan lah permainannya enak ditonton kan, nggak long ball, kemudian nggak asal shooting, nggak banyak gocek, nggak banyak pegang bola di passing terus. Maka itu ketika banyak pemain-pemain muda ini membela timnas Indonesia U23 dan tidak bisa membela timnas Indonesia senior yang melawan Turkmenistan, di FIFA Matchday kan kita lihat beda jauh permainan timnas Indonesia senior. Lebih banyak permainan individu. Ya kan, kita nggak melihat sinergi antar lini. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti bagaimana masa depan dari Coach Sintayong. Ya, tentu saya berharap bahwa proses yang dimulai oleh Coach Sintayong diselesaikan oleh Coach Sintayong. Karena ini tim yang dia bentuk mengandalkan pemain-pemain muda yang memang dia melihat ada potensinya, sehingga sekarang kita bisa melihat pemain-pemain muda tersebut punya mental yang kuat, alias mental baja. Ya, mungkin ya, menurut gua kalau timnas kita udah kayak Vietnam, kayak Thailand, nah itu targetnya langsung juara ya. Sekarang kan Sintayong datang, sorry kalau gue salah ya bang, datang itu buruk gitu loh, materinya buruk, fisiknya kacau, kompetisinya kacau, tapi dia membenahi pelan-pelan. 4 tahun sih memang waktu yang lama ya, tapi 4 tahun membenahi Indonesia dengan saat ini 3 kelompok usia ini lolos ke Piala Asia, menurut gue sih prestasi sih. Tinggal nanti diperpanjang lagi 3 tahun, baru piala. Nah itu harus piala tuh, kalau nggak piala nggak boleh tuh. Semoga ya. Semoga diperpanjang maksudnya. Karena mahal juga soalnya.
Legenda Belanda yang sekaligus Direktur Teknik FC Utrecht, Tim Gillissen tidak salah dalam menilai Ivar Jenner. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Ivar Jenner bermain untuk timnas Indonesia. Ya, Ivar Jenner menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain berposisi gelandang bertahan itu sukses menyihir mata seluruh masyarakat Indonesia dengan permainan cantiknya. Jenner merampungkan proses naturalisasinya pada Mei tahun 2023 lalu. Tak lama berselang, pemain Jong FC Utrecht itu dimainkan di 2 pertandingan FIFA Matchday Juni tahun 2023 lalu menghadapi Palestina dan Argentina. Meski bermain cukup baik, penampilan Ivar Jenner di 2 laga itu terbilang belum begitu menonjol. Namun hal berbeda ditunjukkan Ivar Jenner bersama timnas Indonesia U23. Bermain sebagai jenderal lapangan tengah, Jenner menunjukkan visi permainan yang luar biasa dengan umpan-umpan yang sangat presisi dalam 2 pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada laga menghadapi Taiwan U23 contohnya. Pada laga itu, Ivar Jenner berkali-kali mengirimkan sebuah umpan terukur kelas Eropa yang tidak dimiliki oleh pemain Indonesia lainnya. Bahkan umpan-umpan inilah yang menjadi awal mula terciptanya beberapa gol skuad Garuda. Dalam laga melawan Turkmenistan U23, Jenner tampil lebih luar biasa. Dengan kecerdasan permainannya, Jenner sukses menjadi motor permainan timnas Indonesia. Tidak hanya itu, kejeliannya dalam mengambil keputusan juga berhasil berbuah manis. Tepatnya pada menit ke-40, Jenner yang melihat sebuah ruang tembak memutuskan untuk melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Meski sempat mengenai pemain bertahan Turkmenistan, bola tetap masuk ke dalam gawang dan membuat Jenner mencetak gol pertamanya untuk Indonesia. Kemampuan Ivar Jenner yang sedemikian rupa tak lepas dari prosesnya menimba ilmu di Jong Utrecht. Bersama tim kasta kedua itu, Jenner mendapat kepercayaan yang cukup sehingga kematangan bermainnya semakin terasa. Di usianya yang masih 19 tahun itu, Jenner masih memiliki potensi luar biasa di masa mendatang. Hal ini tercium oleh legenda timnas Belanda sekaligus Direktur Teknik FC Utrecht, Tim Gillissen. Tak ayal, di usia yang masih muda Jenner mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun dari Utrecht. Kami sangat senang dengan perkembangan yang dialami Ivar selama beberapa waktu terakhir, ujar Tim Gillissen melansir laman resmi FC Utrecht, Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Dalam pertandingan divisi kedua yang ia mainkan bersama Jong FC Utrecht, ia menunjukkan dirinya dengan cara yang baik dan meyakinkan. Dan dia melanjutkan garis itu selama persiapan ini, juga selama latihan dan pertandingan dengan tim utama. Kontrak baru ini mengungkapkan rasa saling menghargai dan percaya, jelasnya. Kini, Ivar Jenner adalah masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kemampuan, kecerdasan, pengalaman, dan usianya, tentu Ivar Jenner akan siap memajukan dunia sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner kini menuai banyak sorotan, termasuk dari sesama pemain Eropa setelah berhasil membawa Garuda Muda melaju ke Piala Asia U23. Diketahui Ivar Jenner merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Mei tahun 2023. Sebulan kemudian Ivar Jenner melakukan debutnya bersama timnas Indonesia senior di pertandingan FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina. Namun penampilan Ivar Jenner pada laga tersebut tidak terlalu menyita perhatian. Baru ketika ia membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia namanya mulai banyak diperbincangkan. Ia tampil reguler di 2 pertandingan timnas Indonesia U23, yakni ketika menghadapi China Taipei dan Turkmenistan. Dalam 2 pertandingan tersebut, Ivar Jenner berhasil membantu timnas Indonesia U23 meraih kemenangan dengan meyakinkan. Pada pertandingan melawan China Taipei, timnas Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan, yakni 9-0. Sementara ketika menghadapi Turkmenistan, timnas Indonesia U23 meraih kemenangan 2-0 dan salah satu golnya dicetak Ivar Jenner. Peran Ivar Jenner di lini tengah memang begitu vital. Di 2 laga tersebut ia berkontribusi besar atas terciptanya gol timnas Indonesia U23. Ketenangan dalam bermain, kemampuan membaca permainan, serta kualitas passing yang mumpuni, adalah sebagian skill yang membuat Ivar Jenner jadi idola baru di sepak bola Indonesia.
Setelah tampil apik di 2 laga tersebut, Ivar Jenner mendapat banyak pujian dari sesama pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa seperti Marcelino Ferdinand, KMSK DMZ, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Elkan Bagot Ipswich Town. Ketiganya menyebut Ivar Jenner memiliki kualitas gelandang top Eropa, seperti Toni Kroos, Sergio Busquets, dan N'Golo Kante. Ini membuktikan Pak Erik itu kalau memilih pemain betul-betul berkualitas, tidak main-main. Dia ingin yang diambil itu kelasnya grade A,